nih. Coba ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya siapa di sini? Mana? Mana? Pian. Ketua kelas siapa yang masuk? Satria. Terus? Kenapa Satria? Satria nggak tahu Pak apa. Apa? Terus? Sambil ngecek ya, Terus siapa lagi? Egi. Egi, terus? Egi sakit. Siapa lagi? Depi. Terus? Manda Gale. Orang izin. sakit. Wulandari sakit. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran supaya teman-teman kita yang sakit itu diberikan kesembuhan, ayo kita sama-sama doakan mereka ya. Semuanya berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, mudah-mudahan teman kita semuanya diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita lebih jauh lagi, saya pengen cek dulu kesiapan kalian. Buku catatannya sudah siap belum? Sudah ada. Buku paketnya sudah ada. Handphone kalian sudah penuh kuotanya ya. Oke, saya pengen berdiri dulu. Yang laki-laki coba bajunya dikeluarin atau dimasukin. Yang dikeluarin masukin dulu coba. Yang dikeluarin masukin dulu. Silakan. Bajunya dimasukin dulu. Cek sekitar kalian ada sampah atau tidak. Ada sampah tidak? Ada, bersih ya. Oke, keren nih. Oke, sudah? Kalau sudah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya pengen satu orang pimpin doa dulu supaya pembelajaran kita hari ini lancar. Silakan, ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa mulai. Tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran PPKN ya, di mana hari ini kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu tentang materinya ya, adalah tentang hak dan kewajiban. Tapi sebelum itu saya pengen tanya dulu ke kalian ya. Kalian masih ingat materi minggu sebelumnya? Kita kemarin membahas tentang kegiatan gotong royong. Coba apa kesimpulan kalian tentang pengertian gotong royong itu kemarin? Gotong royong? Gotong royong itu adalah suatu bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya agar menghasilkan pekerjaan yang sangat cepat. Oke, tepat sekali tentang gotong royong. Baik, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk memunculkan rasa nasionalisme kalian, kita akan sama-sama menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, mudah-mudahan rasa nasionalisme kalian semakin tinggi, bahwa kalian bangga menjadi warga negara Indonesia. Satu orang saya pengen jadi dirijen, silakan. Siapa? Nurul lagi ya. Oke, Nurul silakan ke depan jadi dirijen. Kita akan mulai nyanyi bersama-sama. Semuanya silakan berdiri dulu. Indonesia. Nasionalisme kita tumbuh kembali ya, semangat kita menjadi seorang warga negara Indonesia itu menjadi besar kembali ya. Nah, kita akan lanjutkan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang hak dan kewajiban, saya pengen nanya dulu ke kalian, ada yang tahu nggak pengertian hak itu kira-kira apa sih? Coba ada yang bisa mengatakan? Oke, dulu apa dulu? Sesuatu hal yang harus kita miliki. Sesuatu hal yang harus kita miliki. Oke, yang lain? Siapa lagi? Yang mau menambahkan? Silakan. Sesuatu hal yang harus kita dapatkan. Oke, keren. Yang lainnya siapa? Laki-laki ya? Laki-laki. Ayo, silakan. Kewenangan yang harus kita miliki. Kewenangan yang harus kita Miliki. Oke, keren. Ya. Jadi kalian harus berani nih untuk mengemukakan pendapat kalian bahwa pengertian hak itu tadi adalah di sini sesuatu yang harus kita dapatkan, betul tidak? Betul. Ya.
Nah, untuk lebih lanjut saya pengen mengetahui kemampuan kalian, kita ada kuis dulu, kuis interaktif ya. Kalian siapkan handphone kalian dulu ya. Saya punya kuis interaktif. Oke. Nah, ini kuisnya seperti biasa kita menggunakan program Quizizz ya. Nanti kita bisa lihat ya, siapa yang paling tinggi, yang paling cepat. Rankingnya kita bisa lihat dari sini ya. Nah, sudah habis waktunya. Oke, lihat siapa nih? Oke, selamat buat Rifki Yusuf. Ternyata kirain Chandra juga ya. Ternyata Rifki Yusuf. Tadi sudah pretestnya. Nah, ini capaian pembelajaran hari ini yang akan saya sampaikan adalah peserta didik mampu menganalisis, misalkan karena harus mampu menganalisis ya tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu capaiannya. Jadi kalian harus bisa menganalisis, membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana hak kalian, mana kewajiban yang harus kalian lakukan. Ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, nanti kalian diharapkan dapat mensyukuri. Bersyukur kamu punya hak, ya, punya keinginan-keinginan yang memang itu sudah ada sejak lahir. Gitu ya. Selanjutnya kalian setelah mengikuti pelajaran dapat mematuhi. Kalau punya hak dan kewajiban, tentunya di situ ada patuh, kalimat patuh. Kalian bisa menuntut hak kalian kalau kalian sudah mematuhi kewajiban-kewajibannya. Ya, coba contoh misalkan seorang warga negara Indonesia, salah satu kewajiban yang dimiliki apa sebagai warga negara? Bayar pajak. Keren tuh. Siapa bayar pajak tadi? Hebat nih, bisaan bayar pajak. Apa itu KTP? Kartu tanda penduduk. Wajib nggak kalian semua punya? Wajib. Kenapa? Kita lanjut ke materi. Oke, ini adalah makna dari hak dan kewajiban. Saya tanya di antara kalian, ada nggak di antara kalian yang dari rumah itu atau dari kemarin sudah menyiapkan atau sudah punya keinginan? Pak, saya punya keinginan pengen meninggal hari ini. Ada nggak? Nggak ada. Atau pengen meninggal tahun depan? Nggak ada juga. Kenapa seperti itu? Atau pengen meninggal besok hari Jumat? Oh, bagus loh hari Jumat. Ya, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena, nah di sini ya, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain. Kenapa? Karena nggak ada yang mau mati. Walaupun orang sudah sakit, sudah diinfus, ya, sudah di apa? Pakai perban gitu ya seluruh tubuhnya, tetap dia pengen hidup ya. Kenapa pengen hidup? Karena haknya dia pengen hidup. Nah, kita akan bermain Wheel of Name, ya. Oke, nih nama kalian sudah ada di sini ya. Nanti siapa yang nanti berhenti ini ketika ini diputar, ini berhenti, kamu harus jawab pertanyaan dari saya. Bisa? Kira-kira? Insyaallah. Siap ya. Yo. Kita bermain game. No. Iris Nawati. Yo, Iris Nawati. Mana Iris Nawati? Iris Nawati. Ayo, coba kamu ulangi. Apa hak itu, Ih? Yang keras. Sesuatu yang harus didapatkan oleh diri kita sendiri. Oke, tepuk tangan. 100 buat Ai ya. Oke, Ai sudah. Yang lain. Oke, siap. Siapa nih yang muncul? Belum. Rijal, mana Rijal? Ayo Rijal. Kamu kira-kira tadi udah ya tadi yang benar ya. Kewajiban itu apa ya? Kewenangan yang harus dimiliki. Yang lain benar atau tidak? Salah sengaja. Yang lain yang bisa menjelaskan. Apa kewajiban? Apa? Sesuatu yang harus dilakukan apabila tidak dilakukan. Apa sih sebenarnya kebebasan berpendapat itu? Kamu bebas nggak berbicara di lapang? Bebas. Kamu bebas nggak berbicara di kelas? Nah, kamu bebas nggak berbicara di rumah? Di pasar? Bebas. Selama kalian bisa menghargai hak-hak orang
Dari mulai atas sampai di bawah sama-sama bareng. Lalu kalian seperti biasa gabung ke kelompoknya masing-masing ya, dengan merubah posisi tempat duduk kalian. Nanti masing-masing kelompok harus saling berkomentar. Bisa dipahami? Bisa. Ya, harus siap mengomentari, ya, komentari. Kelompok 5 mengeluarkan pendapat, komentari oleh kelompok berapa. Silakan bebas. Yang syaratnya adalah satu kelompok yang mengeluarkan pendapat dikomentari oleh hanya satu kelompok saja. Oh. Sudah bisa menyimpulkan? Baru 4 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apa yang melatar belakang pelanggaran tersebut? Latar belakangnya adalah proses pemerintah untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Pertanyaan kedua, siapakah orang yang menjadi objek pelanggaran tersebut? Nama objek tersebut, nama orang dari objek pelanggaran tersebut adalah Ade Armando. Pertanyaan ketiga, jelaskan pendapat kalian tentang video tersebut. Saya tunjuk saja ya, kelompok 2 silakan komentari. Apa pendapat kalian tentang hasil diskusi dari kelompok 3? Ade Armando itu siapa? Indonesia. Ya, ini silakan. Mohon maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian pahami tadi tentang video ini sesuai tidak? Sesuai. Bagus.
atau di sekolah apalagi kalian menggunakan bahasa-bahasa yang dilarang atau bahasa-bahasa yang tidak sopan. Ya. Lalu nanti di sini ada 5 pertanyaan sebagai tes formatif apakah kalian sudah memenuhi KKM atau belum terhadap penilaian KKM. Ya, nih di garis miring tes underscore ini ya, ini underscore H. Ya, bit.ly buat khusus. Itu harus. Karena hari ini kita sudah melaksanakan tes formatif, ya nanti saya akan cek nilai kalian berapa. Minggu depan kita akan menentukan nilainya berapa dan kita akan bahas diagnosnya seperti apa, ya. Oke, untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini, ya. Untuk minggu depannya lagi kita akan membahas materi tentang hukum, sistem hukum dan peradilan, ya. Nah, jadi siapkan atau baca buku di rumah kalau ada tentang materi sistem hukum dan peradilan, kalian baca-baca. Minggu depan kita akan bahas materi itu, ya. Sampai bertemu di minggu depan.